alat kelaminnya ibu cebok. Sambil cebok, ibu siram di depannya bengkel. Oh gitu. Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Itu berapa kali? Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame untung bersih satu hari 10 juta. Ulang 9 kali. 9 kali. Iya. Ini kan tamunya RDAE begitu. Ya, makasih ya Bu. Nah, ini kan sama juga. Tadi kan pagi kita cebokin. Kita cebokin. Kita siram-siram. Makanya ini terkenal namanya tamu cebokan. Terus satu lagi Pak Haji, saya pengen banget umroh tapi belum ada duitnya nih Pak Haji, gimana nih? Pengen banget umroh saya. Apa? Umroh. Umroh. Oh iya, makasih ya. Mimpi aja, mimpi dulu, mimpi. Udah mimpi Pak Haji, saya udah mimpi berapa kali. Ya ada. Nanti lo praktekin ya. Ada Iya. lagi? Udah Pak Haji. Ya, sip, tepuk tangan dong. Betul. Bapak dan Ibu, sebentar ya. Bapak dan Ibu, tadi barusan ada yang privat. 2 orang terkabul. Cair 5 miliar sama cair 3 miliar. Ya tadi privat. Saya tanya, apa yang bikin kamu terkabul? Saya nyumpahin Pak Haji. Saya nyumpahin. Pokoknya kalau ada yang buang sampah di depan warung gue, ini ruko jadi milik gue. Nggak taunya rukonya jadi milik dia tadi. Seharga 3 miliar. Di Yasmin, Bogor. Nama saya sholat tobat lama ibu sama bapak meraktekin. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud ngeluh. Ya udah deh, pakai ilmu itu deh. Sumpah serapah. Kayak ibunya Malin Kundang nyumpahin anaknya jadi apa? Iya. Atau Bandung Bondowoso nyumpahin Roro Jonggrang Candi Prambanan jadi apa? Ya betul. Atau ibunya Syekh Sudais di Arab Saudi sana, Syekh Sudais, kalau kamu nakal, mama iya sumpahin jadi imam Masjidil Haram. Kalau ibu kan enggak, anaknya dimarahin biar kawin. Aduh, kok kawin? Janganlah. Kalau kawin kan udah pasti tiap malam ya kan. Nah, coba Bapak dan Ibu hari ini apa sih kekesalannya Bapak? Kan saya nggak tahu nih keselnya Bapak apa. Motor dicelah nggak bisa bunyi. Jangan ngeluh dong. Ini kita ngeluh. Akinya soak lah, inilah bensin nggak ada lah, apa marah? Atau ibu starter mobil atau bapak starter mobil nggak nyala, marahin anak. Kamu nggak sekolah, papa punya mobil Hummer, ya. Kalau kamu nggak masuk sekolah bolos, papa punya mobil Hummer. Alhamdulillah, tadi yang ngasih Hummer datang. Kalau bapak dan ibu tadi lihat ada tamu saya yang terakhir keluar, itu yang ngasih Hummer. Namanya Mbak Lisa sama Mas Abi. Tadi barusan dia keluar. Terima kasih Pak Haji. Yang 500 miliar udah cair, setengah triliun. Yang 90 miliar udah cair. Tadi dia datang ngucapin terima kasih, yang 200 miliar udah cair. Mau saya Pak, kalau Mbak Lisa sama Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Iyalah, ini mah enggak. Yang ada mukanya aduh. Iya, nggak boleh lah. Mukanya seneng Pak. Karena kalau kita gembira, ceria, gembira, rezeki datang. Kita senang. Kita senang nih. Rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki
Pergi. Takut ya Pak Haji? Takut, apalagi sama ibu. Coba besok operasi ya. Iya. Makanya ya. Makanya biar cair ya Pak. Iya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi merhatiin, ada tamu saya yang terakhir keluar dari kamar saya. Itu namanya Mas Abi sama Mbak Lisa. Itu yang alhamdulillah baru aja kata dia, Pak Haji makasih saya datang kemari ngucapin makasih karena saya sudah cair 200 miliar. Jadi testimoni Mbak. Besok deh Pak Haji, karena hari ini kan saya lagi senang, lagi gembira. Tuh, coba dong Bapak ini. Padahal saya bilang Mbak, 200 miliar bisa gak tamu saya dikasih satu orang 10 juta aja. Ya nanti yang dampingin anak yatim umroh aja Pak Haji. Iya deh. Saya maunya 20 juta Mbak. Iya deh 20 juta. 160 orang yang berdampingin anak yatim umroh. Nah maksud saya Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa dampingin anak yatim umroh semua. Gratis. Nggak usah bayar, gratis. Naiknya di mana? Ya di sayap lah. Dibalik-balik ya Pak. Ya, yang mau nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibrahim Aji dari Jakarta, Pak. Ya. Saya bekerja di pemerintahan. Ya, sejauh ini saya ada tekanan-tekanan dari atasan saya. Dan kebenaran istri saya juga udah 2,5 tahun ini lumpuh. Nah, jujur aja saya masih ada tanggungan di salah satu bank untuk ya biaya kehidupan dan apa. Bos, hidup lo susah bener bos. Iya. Kerja di pemerintahan. Iya. Ada tekanan dari atasan. Punya istri, istrinya lumpuh. Iya. Aduh, punya hutang. Aduh. Udah bos, nggak usah hidup aja bos. Udah kepengen sebenarnya cuma Udah yakin pengen aja kamu sama hidup ya? Allah. Iya. Iya. Mumpung gue lagi cari tumbal bos. Bos, lo baca di Al-Quran, ada ayatnya di Al-Quran bos, bahwa hidup ini adalah senda gurau dan Tempat permainan. main-main. Ngapain lo pikirin bos? Lebih parah mana kondisi lo sama Bapak Presiden kita yang sekarang, dulu ya tahun 98. Ayo, parah mana? Ya iyalah bos. Tenang aja, hidup ini senda gurau dan main-main. Jadi tenang aja, udah pasti terkabul. Amin. Amin. Kalau gurunya kaya, masa muridnya nggak kaya? Amin. Kalau gurunya ganteng, muridnya masa nggak jeblok? Tenang aja bos. Jadi lo mesti nyikapinnya, ada di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo prasangka baik dulu sama Allah. Pasti besok istri gue sembuh. Pasti besok. Begitu. Gue banyak tekanan dari apa? Dari atasan. Pak Presiden kita lebih parah dari itu bos. Iya, Pak. Diapain dia tahun 98? Dipecat bos. Lo kan belum dipecat kan? Belum. Iya, malah sekarang naik pangkat ya. Amin. Jadi apa? Jenderal. Ya, tenang aja. Jadi lu tuh terlalu banyak ngeluh bos. Hidupnya ngeluh aja. Mau berangkat nggak semangat. Aduh, gue mau berangkat ke kantor nggak semangat. Semangat dong bos. Karena di kantor pasti ada Allah. Gue harus semangat. Gue harus semangat. Gitu. Gue tadi tanya anak yatim, anak-anak, besok kamu mau berangkat ke Lampung, 100 anak yatim, kecil-kecil bos. Besok yang berangkat kecil-kecil, yang umroh kecil-kecil, yang yatim kurung Iya. kecil-kecil. Kamu mimpi gak kepilih berangkat ke Lampung? Kita besok wisata ke Lampung. Kita nanti naik kapal laut, ijab kabul sama tamu-tamu. Jadi nanti tamu-tamu, nanti kita ijab kabul di atas kapal laut. Nggak mimpi. Nah, lu juga begitu bos, harus seneng. Harus seneng. Jadi lu jangan ngeluh. Kalau gue lihat muka lu ngeluh bos, jangan ngeluh. Ya, saya itu cuma hanya sedih lihat kondisi istri, Pak. Sedih. Ya. Sekarang yang bikin lumpuh istri lo siapa? Allah kan? Ya.
Kok Allah bisa kejam sama bini lu? Lu ngapain sedih? Ngapain sedih? Lu harus bersyukur. Pokoknya kalau sampai istri gua nggak sembuh, gua punya uang 100 miliar. Jadi bini lu jadiin tumbal. Karena ayatnya habis gelap terbitlah terang. Istri lo gelap ibaratnya sakit, berarti lo mau terang. Amin. Gitu, jangan lihat istri jadi sedih. Jangan dong bos, harus gembira. Kan ada ilmu karipan lokal RDAY. Remes alat kelamin lo, balurin di bagian yang lumpuh. Betul. Pak Haji, nyolek balurin, kelamaan gosok aja. Bisa bos, bisa jadi kayak terong yang ungu, tau gak terong ungu? Iya. Ya aja ya tuh, lu bisa ketawa. Tadi lo nanya aja udah sedih aja. Ah, Betul. Ya. lu mesti seneng bos. Terus apa lagi? Utang. Tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Orang yang bangun jam 00 umurnya panjang, di atas 100 tahun. Orang yang bangun jam 00 mandi itu umurnya panjang. Makanya nenek-nenek kita kenapa umurnya panjang? Karena bangunnya pagi, setengah malam, bukan sepertiga malam. Setengah, bukan sepertiga. Baca Quran 12 juz, bukan one day one juz. One day one juz, siapa tuh one day one juz? Kita SD Impres 12 juz. Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Iya, kalau kamu rajin baca Quran, wajah kamu ganteng bos. Karena kamu nggak baca Quran, jadi wajah kamu Suram. ada lagi? Ya, sejauh ini itu aja dulu Pak Haji. Sejauh ini sebatas itu aja dulu. Iya, Ya, saya- praktekin ya. Insyaallah. Insyaallah Pak Haji. Berani gosok? Hah? Bu, anggap aja istrinya lumpuh bu, sini bu. Gosok. Gua ajarin. Mana relawan? Ya. Sep, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Toipa dari Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Yang jualan sayuran sekarang laris. Sekarang laris jual sayuran. Iya. Meraktekin ilmu RDAI apa tuh dagang sayuran bisa laris? Celana tuh. Celana dalam. Celana dalam. Direndam. Hah? Direndam. Celana dalam direndam. Heeh. Terus Dilap-lapin ke meja. dilapin ke meja. Bedekil. Apa? Sampai dekil celananya. Sampai dekil. Pak Haji, saya mau nanya sama testimoni ya. 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 Mau nanya itu yang sifat 18 kan harus sholat taubat katanya 18 kali. Ya. Nah itu udah saya jalanin. Ya. Itu waktunya kapan? Apa asar, apa zuhur, apa gimana? Dari abis sholat subuh sampai isya. Oh, saya kemarin asar sampai maghrib. Nggak boleh. Oh gitu. Orang yang sholat tobat dari abis maghrib sampai isya, dosanya selama 80 tahun 0, 0. Oh gitu ya. Oh. Makanya nanya ya Pak Ji. Iya, jadi Ya. bukannya abis maghrib sampai isya baca Quran, bukan. Iya. Bukannya dari abis maghrib sampai isya zikir, Itu bukan. setiap hari apa gimana Pak Ji? Hah? Setiap hari? Sampai ibu almarhum. Oh. Iya. Dengkul sampai lecet Pak Ji. Hah? Dengkul sampai lecet. Dengkul nggak apa-apa lecet, yang Ya. penting alat kelamin nggak lecet. Iya Pak Ji. Sama itu Pak Ji, saya punya centong ajaib Pak Ji. Kan saya sariawan udah 2 bulan ya Pak Ji. Siang sariawan mulut atas mulut bawah, Lidahnya sampai nunggu daging segini nih. lidah atas lidah bawah. Atas bawah. Hah?
Maksudnya yang di atas ada, yang di bawah ada. Yang bawah tuh ini maksudnya. Enggak. Ada. Entar itu mah ada. Itu saya praktekin Pak Haji. Kata saya ini saya harus ngaji. Sedangkan paling sedikit 2,5 jam. Lidah keadaan kayak gini gimana ya? Mau ngaji nangis duluan. Kadang-kadang sampai berdarah. Karena nyangkut-nyangkut sama gigi. Kan anak kerja di rumah sakit. Kata anak, "Ma, coba minta itu biar dioperasi." Iyalah saya mau ngomong harus dioperasi. Minta rujukan ke Kesmas nggak dikasih. Dilalahnya itu. Nah saya punya centong kata saya ini. Coba saya deretin baca itu. Hampir 7 kali hilang Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Tadinya nggak bisa ngomong Pak Haji. Sekarang udah bisa ngomong ya. Udah alhamdulillah lancar ngaji, nggak nangis lagi. Iya. Tadinya kalau ngaji udah nangis aja. Iya. Udah nyeri ditahan. Sekarang jangan. Enggak, iya udah alhamdulillah. Satu lagi Pak Haji. Kan suami ada benjolannya di sini kiri kanan. Di mana benjolannya? Di pinggul kayak baso segede baso. Sama biji alat kelamin? Gedean biji kelamin. Kok kamu tahu? Tahu lah suaminya. Ganteng Pak Haji kayak Pak Haji suami saya. Pertanyaannya itu dia kalau mau naik tuh, kalau lagi naik berhenti dulu. Kenapa Pak? Kalau dulu. lagi ML? Ya. Kenapa Pak? Tak dulu, diam kamu diam. Lagi sakit katanya, diam. Saya usap-usap Pak Haji. Sembuh. Enggak sembuh juga. Saya pakai centong Pak Haji tuh kalau habis sholat tahajud. Saya dedet-dedetin. Udah lumer sih ya. Masih ada dikit. Cuma sekarang naik udah nggak nyeri lagi, langsung nggak pakai berhenti lagi. Langsung masuk. Asik. Biasanya istirahat dulu. Oh iya. Nggak digoyang-goyang. Sekarang lancar, alhamdulillah. Yang untung siapa? Saya. Kamu rugi. Iya. Sama itu Pak Haji hutang. Kan kata Pak Haji nama-namanya suruh ditaruh di buku ya. Ya. Saya tulisin semua. 2 bulan lebih ini saya nggak ada yang nagih Pak Haji. Ya. Saya ituin pakai itu saya 9 kali. Apanya? Lunas pasti lunas. Pakai apa? Pakai alat kelamin saya. Namanya? Yang bawah. Sampai perih Pak Haji. Sampai Perih setiap habis Isya. Tapi alhamdulillah jangan dalam-dalam. Kalau dalam-dalam di atasnya. Ini temen nanya nih, sampai dalam enggak sih? Jangan. Yang dalam jatahnya preman. Kamu kan bukan preman kan, di luar aja. Iya. Alhamdulillah manjur Pak Haji. Kalau yang nagih udah sampai saya nunduk, nggak ada uangnya ya, pulang. Teman saya sampai takjub, itu diapain sih Mbak Ipa? Nggak tahu, saya belum mau cerita sama teman-teman Pak Haji. Tapi saya simpan sendiri. Iya. Itu Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Mbak Ipa. Cuma itu Pak Haji. Saya kan dagang laris, punya bank keliling tuh tiap hari 300.000, jadi modalnya habis lagi. Nanti. Saya pengen nggak punya utang bank keliling itu tuh Pak Haji. Bisa gak mbaknya remes alat kelamin buat salaman sama bank keliling? Bisa. Nanti kan bank kelilingnya almarhum. Dia udah nggak nagih lagi nanti. Nagih Pak Haji, tetep. Cumanya pada baik, nggak galak-galak kayak zaman dulu. Oh iya. Itu aja. Ibu remes alat kelamin ibu buat salaman sama bank keliling. Oh. Nanti kan bank keliling nambahin lagi pinjaman. Iya. Jangan. Pengen berhenti caranya gimana Pak Haji? Hah? Pengen berhenti nggak berkah kayaknya. Ibu pindah rumah pasti langsung berhenti. Enggak lah. Dengan ibu baca Quran, nanti ada jalannya aja. Iya. Nanti bisa kelunas. Iya. Baca Quran. Amin. Bisa? Pengen kayak orang-orang tuh. Bisa. Tadi kan balisa cair. Iya. 200 miliar yang tadi Mudah-mudahan ya, datang. Pak Haji, ya. Yang keluar dari ruangan saya terakhir tuh. Iya. Balisa. Iya udah. Oke. Makasih banyak Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Mbak Ipa. Yuk. Yuk diri bos. Ganteng diri. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, perkenalkan saya Ali dari Babakan Madang. Ali. Ali dari Babakan Madang.
izin dari mulai malam ini saya pengen berguru sama Pak Haji dan Boleh. kami dari Babakan Madang sebanyak 6 orang. Babakan Madang, Ah. 6 orang. 6 orang. Dengan latar belakang masalah beda-beda Pak Haji. Babakan Madang tuh Sentul. Sentul. Iya, betul. Jadi saya pribadi datang ke sini satu silaturahmi, 2 pengen berguru sama Pak Haji dan pengen dianggap jadi muridnya juga. Masalah yang saya bawa dari rumah mudah-mudahan terpecahkan oleh Pak Haji. Saya di rumah sebagai pimpinan dari PAUD, sekolah PAUD dan madrasah diniyah, gitu. Punya sekolah PAUD. Punya sekolah PAUD dan madrasah diniyah, sekolah agama lah gitu. Jadi saya sampaikan di sini gimana caranya murid-murid itu pengen banyak ke madrasah saya gitu Pak Haji. Pengen Banyak bertambah gitu kan. Karena sampai saat ini kan masih stuck di situ gitu. muridnya pengen banyak. Apa duitnya pengen banyak? Duitnya pengen banyak. Duitnya pengen banyak Pak Haji. Muridnya nggak ada ya? Nggak apa-apa. Muridnya nggak ada tapi duitnya banyak. Jadi muridnya nggak apa-apa stuck segitu, cuman duitnya bertambah Pak Haji. Gitu. Dan yang masalah kedua, saya punya angsuran mobil selama Mobilnya apa? Mobilnya Sigra Pak Haji, masih Sigra. receh Pak Haji. Sigra masih nyicil. Iya Pak Haji, aduh gimana nih, pengen 2 tahun ini pengen cepat lunas Pak Haji. Mohon Iya. bimbingan doanya Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, pakai pandan 9 lembar, tahajud, harus baca Quran 12 juz. Nanti saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz. Nanti saldonya nggak pernah di bawah 1 M. 2. Paksain ML sehari 10 kali. Pak Haji 10 kali. Gempor. Gempor Pak Haji, malah gak bangun-bangun susah. Emang udah coba? Enggak, karena semalam 2 kali aja udah lambat bangunnya gitu. Dari pengantin baru dulu, dari kamu bujangan merit sampai sekarang, pernah maksimal sehari berapa kali ML? Maksimal Semalam 3 kali. Maksimal itu Pak Haji. Karena untuk keempat kalinya udah gak kuat, udah gak bangun lagi Pak Haji. Kenapa? Ya udah hilang semuanya, udah keluar semuanya gitu Pak Haji. Tapi istri masih kuat. Masih strong. Oh iya. Gitu, masih kuat. Kenapa pada saat ML yang keempat kamu nggak pakai tawon? Ya udah, ML sehari 3 kali. Kedua, paksain kalau pipis istri yang nyebokin. Paksain kalau ML yang bersihin alat kelamin suaminya istrinya, paksain. Paksain kalau mandi dimandiin sama istrinya nggak boleh telanjang bulat. Paksain kalau makan yang nyuapin istrinya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nah coba praktekin. Apalagi kalau kamu setiap hari mau tidur wajib nenen 99 kiri 99 kanan. Kalau mau tidur dan bangun tidur, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tipis Pak Haji kayaknya. Hah? Disedot terus tipis kayaknya. Apa? Disedot terus tipis kayaknya langsung. Tipis. Iya. Tanya kameramen. Enggak lah. Laki-laki yang hobinya nenen sama wanita itu seperti tuyul. Jadi laki-lakinya rajin cari duit, semangat. Bener, saya nggak bohong. Iya. Orang yang miara tuyul ketawa si ibu. Orang yang miara tuyul pasti ibunya langsing, ya kan? Nggak ada ibunya yang gemuk. Nah tapi kan duitnya banyak. Nah coba anggap aja lo tuyulnya. Istri lo yang jagain lilin. Kapan terakhir nenen sama istri kalau gue boleh tanya? Aduh. Udah habis mah anak Pak Haji. Udah gak kebagian. Gak kebagian? Iya, jatah anak terus. Karena saya punya yang kecil 2 tahun tuh.
Anak kecil 2 tahun. Setahun setengah malahan. Setahun setengah. Ah. Jadi lu nggak kebagian. Karena tidurnya sambil nenen gitu. Gampang bos. Anak lu tutup hidungnya. Oh. Setelah dia udah copot, gantian lu yang masuk. Bu. Bu, Pak, nih lihat ini Pak, maaf ya. Ibu yang nenenin bayi, bayinya rezekinya ada aja, si ibunya juga ada aja. Nah, karena kita nih, terutama ibu-ibu nih yang sekarang hadir, kan udah nggak mungkin ya kan, anak udah gede-gede, udah mahasiswa, bisa gak coba nenenin? Pak Haji, saya kan gak ada suaminya, jangan khawatir, ambil duit 100.000, pas fotonya di duit itu tempelin di nenen. Hah? Nanti nenen kita kayak nyut. Ya, buat narik rezeki. Coba lo nenen dulu sama istri lo, bilang. Jadi kalau anak lo lagi nenen sambil tidur, lo bekap dulu hidungnya pelan. Sambil lo taruh di ambulan. Mati dong Pak Haji. Enggak lah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Jadi Pak Haji intinya saya apa namanya? Bangun jam 00. Ya. Senyum. Mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Paksain. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Selama ML bisa gak sehari 10 kali? nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue diskon deh 5 kali. Gue kasih diskon 5 kali. Bisa gak 5 kali? Nggak bisa. Ya udah gue diskon 4 kali. Sekali Pak Haji paling bisa. Hah? Sekali paling Pak Haji. Sekali. Ya udah tiap hari ya. Tiap hari. Siap Pak Haji. Tiap hari saldonya 1 M. Nenen wajib mau tidur sama bangun tidur. Nenen wajib. Bisa gak? Nenen wajib. Mikir dulu Pak Haji. Hah? Gak boleh mikir, maksudnya nenen mikir. Siap Pak Haji. Bisa. Siap. Praktek ya. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suyanti dari Tuban. Dari Tuban. Iya. Ya. Saya sudah menjalankan apa itu sholat tahajud, Ya. senyum, mandi dan baca Quran itu sebisanya. Ya. Tapi selama 10 hari itu saya ngutang kemana-mana nggak dapat. Tapi akhirnya tetangga saya pada ngasih, pada kasihan, tambah tetangga-tetangga yang ngasih. Itu. Jadi Bu tanpa ngutang. Ya, Uang Bu. datang sendiri. Ya ngutang, cuma tetangga katanya gini, ya itu kalau kamu punya deh gitu. Oh, jadi bayar kalau Ibu punya bayar. Iya. Kalau belum punya jangan dulu bayar. Iya, datang ke sini juga, kan malam hari belum ada uang. Pagi-pagi ada tetangga saya kasih uang 1 juta. Katanya mau jalan-jalan. Iya, kurang ono duwike iki lho ono dhek 1 juta. Gawon. Bawa itu Pak, bawa nggak jalan-jalan. Kan rencana saya kan gini, saya mau jalan-jalan gratis ya, gitu. Terus pertanyaan saya gini, kan wanita kan mandi pandan, kalau datang bulan itu gimana? Tetap mandi. Tetap mandi pandan. Tetap mandi pandan. Cuma nggak menjalankan sholat. Nggak baca Quran, Iya. sama nggak sholat tahajud. Oh, cuma mandinya tetap. Mandi iya harus mandi. Oh iya Pak. Senyum harus senyum. Ya. Saya kan jualan pom mini, gimana caranya supaya nggak ada yang utang gitu? Pom mini biar nggak ada yang ngutang. Iya, kan pom mini saya tuh benar ya, setelah menjalankan testimoni itu
yang di Jebak-Jebak itu laris banget. Cuman saya kan nggak ada modal. Ya untungnya tetangga-tetangga tadi kasih modal itu. Ngutang itu gimana? Yang ngutang itu nggak ngutang di pom saya gitu loh. Bisa gak ibu kalau mau tidur, ini berlaku semuanya, gosok muka ibu pakai celana dalam bekas pakai 99. Oh gitu. Sambil ibu ngomong hajatnya maunya apa? Yang beli nggak ngutang, yang beli nggak ngutang. Oh gitu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kalau lagi Nanti kan orang kalau mau beli bensin lihat ibu mukanya takut. Pasti bayar. Iki koyo gondro sing dodol. Terus kalau datang bulan gimana? Hah? Kalau datang bulan gimana? Kan pakai pembalut. Oh gitu. Celana dalamnya kan masih bisa dipakai. Oh gitu ya. Kan ada pembalut. Ibu kalau mens pakai pembalut apa enggak? Pakai. Ya iya kan celana dalamnya kan pakai buat gosok muka. Ya. Semua orang yang beli bensin kalau ibu yang ngeladenin semua pasti bayar karena takut. Iya. Kan mukanya kan baret-baret. Ya itu aja, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong dari Tuban, Jawa Timur. Iya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya namanya Muhammad Imam Syafi'i dari Pasuruan, Pasuruan. Jawa Timur ya. Saya kan sering, Pasuruan Jawa Timur. ya tangganya Pak Gatot yang botak itu loh. Pak Gatot. Pak Gatot ya. Gatot bukan singkatan. Nggih. Nggih Pak Haji, iya. Iya. Jadi gini Pak Haji, saya kan kesini pertama kali ini. Tadi biasanya itu saya itu nyolong ilmunya Pak Haji. Hati saya praktekin ilmunya Pak Haji gitu. Hati saya Yang mana yang udah pernah dipraktekin? ya banyak Pak Haji. Saya dulu kan pernah batin saja kan, tanah saya itu nggak sampai 3 bulan laku semuanya kaflingan saya. Wow, Laku tepuk semua. tangan dong. Luar biasa dagang kaplingan tanah laku. Iya, tadi sekarang itu gini Pak Haji. Saya itu kan sering ditipu ya orang-orang itu sampai 450 juta tadi. Kamu ketipu. Iya. Berarti yang blow on siapa? Ya yang blow on ya yang nipu Pak Haji. Kasihan gitu loh Pak. Yang nipu yang blow Yang on. nipu. Bukan yang ketipu. Bukan, saya itu katanya Pak Haji kan ilmunya gini, kalau kamu butuh berlimpah atau apa kaya raya syaratnya itu harus ditipu orang. Kalau orang yang nipu kamu itu nggak usah ditagih gitu. Nanti saya itu praktekkan ilmunya Pak Haji, tapi saya jarang membaca Quran 12 itu jarang ya Pak Haji. Tapi ilmunya Pak Haji langsung saya praktekkan, saya rasakan gitu, saya praktekkan setiap hari. Jadi saya itu di Pasuruan terus terang saja saya kesini pertama kali ini ya butuh izin datang Pak Haji supaya nanti saya itu butuh punya majelis seperti Pak Haji seperti Kayak ini. gini. Iya. Oh iya, pastilah. Tepuk tangan dulu dong. Tiap hari segini banyak. Tiap hari. Bukan Pak Haji, saya itu kan banyak orang-orang yang pengangguran atau orang yang duafa, yatim-yatim piatu. Kalau berasnya habis, saya langsung transfer gitu Pak Haji. Jadi saya itu memang kesini pertama kali ini, saya butuh mendirikan majelis seperti Pak Haji seperti ini. Tadi ilmunya Pak Haji, saya cabangnya dari Jawa Timur gitu Pak Haji. Oh dipraktekin. Iya, saya kan sekarang habis ditipu, saya itu sangat bijak Pak Haji. Pasti bijak begini. Aku lek ditipu wong babas Bu ya, aku lek ditipu wong, aku seneng lek ditipu wong. Tadi syaratnya sugih kudu ditipu wong gak lek ditagih gitu lah. Kalau ada orang yang minta pinjam uang kepada saya itu langsung saya wis gak usah utang wis iki gak usah dibalekno gitu Pak Haji. Jadi kalau orang minjem duit sama bapak kasih ya. Iya, wis saya 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 kasih tapi gak usah utang mesti gak usah dibalekkan gitu. Oh, jadi orang bukan yang ngutang, nih saya kasih, gak usah minjem. Iya tapi kan gini Ini Pak pada Haji. mengutang nih. Gini Pak Haji, maksudnya Ini itu ibu-ibu muka utang semua. iya tapi saya kasih yang kecil gitu Pak Haji. Wis gak usah utang wis saya kasih segini. Jadi ibu-ibu nggak usah ngutang Bu, nggak usah. Kalau minta sama Pak Haji aja. Nanti gini Pak Haji, saya kesini tuh minta minta doanya Pak Haji sama Bos, kalau gue doain lu nggak mungkin bos.
Kok nggak mungkin sih Pak Haji doain saya? Saudara bukan, temen bukan, tonggo bukan. Iya. Jadi Bapak minta doanya ke Allah. Jadi Bapak nanti berdoanya sama Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Iya, amin Pak. Nanti Bapak usap kepalanya anak yatim, terus Bapak cium keningnya ibu yatim. Gitu. Iya Pak Haji, ini apa namanya itu? Hati minta berkah doa rakyat. Pastilah. Pasti, Ya nanti ijab sama Allah ya. Iya, Pak. Ijab nanti depan anak yatim. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar. Amin, amin, amin. Tanpa jaminan, Amin. tanpa pengembalian. Amin, amin. Nanti anak yatim, amin. Begitu. Kayak tadi kan saya tanya, bos, kalau maksa privat sedekah 10 juta, karena saya ini privat yang ketiga Pak Haji. Jadi yang pertama saya sedekah 10 juta privat, sedekah lagi privat 10 juta. Alhamdulillah sekarang saya dapat ruko di Yasmin senilai 3 miliar. Saya paksain hari ini ucap syukur sama Pak Haji. Tapi kan tamu RDAY enggak. Sedekahnya 50.000, hajatnya kaya raya tajir melintir. Kaya enggak, kontolnya melintir. Aduh. Maksa bos, kalau kaulo tuh maksa, sedekah maksa. Ya. Ji, gue nggak ikhlas, gue nggak perlu ikhlas. Kok nggak perlu ikhlas? Entah kalau terkabul juga ikhlas sendiri. Amin, amin. Ya kan tadi yang cair 5 miliar kan dia udah